aktivitas tentang modul 1. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang sudah mengerjakan soal ataupun tes formatif yang ada di modul 1? Oh ya, untuk kali ini teman-teman bisa menggunakan mikrofonnya ya. Kalau misalkan minggu lalu saya minta teman-teman untuk chat saja supaya tidak tabrakan, kali ini saya minta teman-teman untuk lebih interaktif dalam kegiatan kelas kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung chat, bisa juga langsung menanyakan langsung via mikrofon. Saya mau bertanya kepada teman-teman, ada yang sudah mengerjakan? Halo. Sudah, Kak. Sudah semua ya? Apakah ada kendala dalam pengerjaan soal-soal himpunan ini? Belum, enggak ada. Oke. Mungkin kalau untuk bagian pertama, kegiatan belajar pertama, kita sudah banyak sekali, kita kemarin sudah spesifik membahas tentang apa itu himpunan, dan apa itu himpunan bagian, dan apa itu himpunan bagian sejati. Ya, kemarin mungkin saya juga terlalu cepat untuk menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, ya ini mengenai operasi himpunan dan sifat-sifatnya. Ya, sebenarnya di dalam modul itu sudah dijelaskan dengan sangat baik. Ya, saya hanya kembali lagi untuk menjelaskan secara ringkas dan sederhana apa saja sih maksudnya dari operasi himpunan dan sifat-sifatnya. So far sejauh ini teman-teman ada pertanyaan untuk operasi himpunan dan sifat-sifatnya? Izin Kak, bertanya. Silakan. Ini saya mau menanyakan mengenai pembuktian ya, bahasa pembuktian dalam misalkan dalam suatu operasi himpunan. Itu kayaknya saya kurang paham deh. Bahasanya itu apakah itu baku seperti itu atau memang kita bisa buat sendiri atau gimana ya Kak? Oke, baiklah. Ya, jadi secara contohnya kita lihat di nomor 5A ya. Oke, kita coba bahas untuk bahasa pembuktian. Jadi teman-teman, bahasa pembuktian itu memang kita menggunakan kata sembarang. Dalam artian, data-data yang digunakan, kita tidak bisa menggunakan contoh data. Misalkan teman-teman mau mencontohkan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, itu sebenarnya bukan dikatakan pembuktian. Dulu, saya sharing pengalaman saya gunakan pembuktian seperti itu, ternyata sama dosennya tidak tepat. Ya, kita lihat dari nomor 5A berarti ya. Akan kita buktikan A gabungan dari B gabungan C. Itu sama dengan A gabungan B gabungan C. Dengan cara memperlihatkan A gabungan seperti ini ya, adalah himpunan bagian. Dan ini. Mungkin saya nggak perlu harus tulis ya, sudah ada di situ. Saya coba clear dulu. Oke. Jadi di sini dikatakan kita harus coba memperlihatkan persamaan yang ini. Ya, kita ambil sembarang X, X bagian dari A gabungan B gabungan C. Jadi konteksnya apa di sini? Bahwa kita punya
gabungan dari B dan C. Lalu setelah itu kita juga masukkan lagi A di sini. Dikatakan bahwa ya kita mengambil contoh X dari sini. Kalau misalkan kita ambil sembarang X, maksudnya terserah kita mau ngambil X, maka X bisa saja datang dari A, himpunan A, atau X elemen dari B gabungan C. Nah, di sini dikatakan X elemen B gabungan C, itu berarti bisa saja X elemen B atau X elemen C. Ya kan? Karena di sini ada bagian dari B dan C yang tidak sama. Jadi kemungkinan X ini sembarangnya, kita bisa ambil, dia bisa saja datang dari A, bisa saja datang dari B, bisa saja datang dari C. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, enggak, Pak. Terus, Oke. Kita pelan-pelan saja ya mempelajari ini untuk pembuktian. Memang pembuktian ini harus pelan-pelan memang dimengerti. Yang berarti X elemen A gabungan B. Betul. Kan tadi dibuktikan bahwa jika X elemen B gabungan C itu X elemen B atau X elemen C. Nah, tadi kan dikatakan di sini juga X, ada tambahan X elemen A. Berarti ada lagi ataunya lagi X elemen A. Nah, kita reverse. Kita ambil bagian dari sini. X elemen B atau X elemen A, kita masukkan dalam bentuk seperti ini. Jadi sama saja X elemen A gabungan B. Ya kan? Kita kan mau cari yang ini soalnya. Iya. Betul? Oke, Dengan ya. begitu, X elemen A, lalu kita masukkan yang ini. Atau X elemen C. Ya kan? Nah, kita reverse lagi. Berarti dalam kurung di sini A gabungan B, gabungan lagi C. Makanya bentuknya seperti itu. Ini. Kuncinya itu ada di sini ya. Kuncinya itu adalah kalau misalkan kalian ada tanda dan, berarti kalian bisa memecah. Jadi, kuncinya itu ada di sini. Ya. Dia bilang kan X elemen A gabungan B gabungan C. Nah, kalian pecah dari sini. Jadi X elemen A pecahannya jadi atau X elemen B gabungan C. Nah, kalian pecah lagi di sini. X elemen B atau X elemen C. Kalian dapatlah persamaan tiga seperti ini. Nah, kalian tinggal otak-atik aja dari sini untuk mendapatkan si ini. Ternyata kan dia minta ini dulu, baru masukkan ke yang C. Ada pertanyaan? Untuk bagian pertama sudah jelas ya.
Iya, iya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, berarti yang kedua pun kita juga sudah bisa menjelaskan sendiri kan? Bisa jadi. Itu Nah, yang kedua kita itu tanda panahnya itu berarti kebalikannya ya, kayak. yang mana tanda panah? Tanda panah ini kan ada yang di atas tanda panah yang pertama, lalu tanda panah yang kedua. Yang kedua itu maksudnya kebalikan pembuktian kebalikannya ya? Atau gimana? Ya, betul. Oh, gitu ya. Karena Oke. dia bilang sama dengan. Oh, ya. Kalau Oke, sama oke. dengan, bolak-balik harus applicable, Harus sama. betul? Iya, betul. Kalau enggak, dia cuman bagian sejati. Oh, Ya udah, ya, siap. berarti Oke, sama Kak. saja. A gabungan B gabungan C. Ini kalian pecah. Jadi kesannya jadinya A gabungan B gabungan C. Nah, ini baru kalian gabung sini. Penjelasannya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan pembuktian tanpa kita mengambil contoh. Jadi kita memakai sifat-sifat seperti ini. Lalu didapatlah pemahaman seperti ini. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Belum, Kak. Yang bingungnya bagian mana? Oh, belum ada pertanyaan. Oke, belum ada. Oke, Iya, sorry. belum ada pertanyaan. Oke, saya kira kalian tidak mengerti. Oke. Baiklah, ini pun juga sama 6A. Kita disuruh menunjukkan bahwa sama dengan. Jadi berarti ya kalau memang sama dengan bahwa sorry. A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Itu berarti kalau dia sama dengan, berarti ini harus himpunan bagian, yang ini pun juga himpunan bagian. Dari sini kita lihat, kita ambil sembarang X. Jadi yang harus diperhatikan pada saat kita pembuktian adalah harus selalu menggunakan kata sembarang. Yang dalam artian itu mempresentasikan semua. Ya. Nah, ingat, kalau misalkan kita mecah gabungan, berarti tanda yang dipakai adalah atau. Tapi kalau misalkan kita pecahkan irisan, kita pakai kata dan. Ya. Betul? Oke. Ya, siap, Kak. Terima kasih. Seperti yang terlihat di sini dan di sini. Jadi ambil sembarang X untuk persamaan ini. Maka dengan ini kita memecah A dan B irisan C. Lalu nah, kita memecah B dan C ini, jadi dia katakan di sini. Sebentar. Dia katakan bahwa X elemen A atau X elemen apa tadi di sini? Ini. B irisan C. Nah, tadi kan kalau U, kita kan pecahnya tinggal memisahkan B dan C. Tapi ternyata kita memecahkannya tidak bisa seperti itu. Kita memecahkannya jadinya, jadi kita menggabungkan jadinya. Kita gabungkan jadinya, kita pecah ini dan, sebentar.
Kak Nathan, suaranya hilang. Oh, Kak Nathan yang menghilang seperti. Iya, maaf teman-teman, tiba-tiba hilang. Kita lanjut. Ya, kalau misalkan ada masalah jaringan nanti bisa ditonton lagi ya. Oke. Kita hitung lagi. Jadi tadi, sampai di mana tadi? Saya lupa jadinya. Ya, tadi dia membentuk, sebentar, anotate dulu. Jadi dia membentuk tadi X elemen A atau X elemen B irisan C. Ini kita potong dan, tapi proses pemotongannya jadi seperti ini. X elemen gabungan B, karena kan ada ataunya nih. Ya, lalu masukin dan X elemen, masukin lagi A gabungan C. Dan ini membentuk bentuk irisan. Jadi sama saja seperti bilang A gabungan B irisan A gabungan C. Otomatis, kalau kita sudah bisa seperti istilahnya mengotak-ngatik posisinya, otomatis baru bisa dikatakan A gabungan B irisan C itu himpunan bagian dari si ini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman kalau ada mau chat bilang ya, tutup soalnya bagian chatnya saya hapus. Bukan saya hapus, saya tutup dulu supaya fokus untuk nulis. Nah, itu pun juga sama jadinya yang di kedua, kalian membuktikan yang terbalik. Didapat A gabungan B irisan A gabungan C. Bagaimana supaya kita bisa mendapat ini? Bentuknya seperti ini. Di sini dikatakan, berarti kita bikin dan X elemen A gabungan B dan X elemen A gabungan C. Ya kan? Ini kalian potong lagi, jadinya atau sama. Jadinya X elemen A atau X elemen B dan X elemen A atau X elemen C. Jadi, kan seperti ini kan, kalau kalian dapat bentukan seperti ini kan kayak kalian bisa tarik keluar X elemen A ataunya, lalu kalian masukkan ini X elemen A atau kalian masukkan X elemen B dan X elemen C. Jadilah rumus ini. Seperti itu. Paham teman-teman? Jadi kayak rumus apa tuh? Komutatif ya, kok? Asosiatif atau komutatif? Lupa saya. Ya, jadi seperti itu. Logikanya dapat? Iya, Kak. Ya. Karena akhirnya di semua sisi kita bisa rubah itu menjadi bentuk pasangannya, baik dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, akhirnya bisa dibuktikan bahwa dia sama dengan.
Jadi untuk 5 dan 6 sudah bisa dibuktikan ya. Ya. Oke. Ya. Semangat. Kalau haus minum. Atau kalau lapar makan. Ya. Mengenai perkalian Kartesius, mungkin saya tidak terlalu membahasnya lebih detail. Di sini bisa dibaca ya bahwa perkalian Kartesius itu konsep pembuatan grafik fungsi dimensi 2. Ini lebih kayak apa ya? Mirip seperti vektor atau matriks ya. Jadi kita lihat contohnya saja langsung. Diketahui A sama dengan A1, A2, A3. B sama dengan B1, B2. Tentukan perkalian Kartesius A kali B. Jadi di sini sudah kita bisa lihat A kali B. Ya, seperti yang saya kemarin info adalah kita bisa bikin kotak. Kita bikin kotak, untuk mempermudah. Kalau A berarti dia kolom. B berarti dia baris. Jadi di sini A1, A2, A3. Ini B1, B2. Berarti pasangannya A1, B1, A2, B2, A3, A1, B2, A2, B2, A3, B2. Jelas seperti ini. Aduh. Ada masalah? Kak, nanti ini recordnya tuh ada di YouTube gitu ya? Ada, nanti di deskripsi grup ya. Oke. Selalu cek deskripsi grup untuk update link kelas dan informasi terbaru. Oke. Jangan khawatir. Kalau kalian cek di YouTube biasanya videonya itu bisa lebih jelas karena itu diambil dari point of view laptop admin format kita dan itu pasti bisa kok didengar. Siap-siap. Ya, baik. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya kendala internet dan takutnya nanti videonya sama seperti kalian, tidak. Itu diambil dari point of view-nya si laptop admin format ya. Oke. Nah, mengenai kalau misalkan bentuknya B kali A, berarti si B yang jadi kolom. B1, B2 di sini A1, A2, A3. Jadi B1, A1, B2, A1. B1, A2, B2, A2. B1, A3, B2, A3. Seperti itu. Bagaimana dengan grafik? Nah, dari sini, ya. Tadi kalau misalnya yang awal kan yang A kali B, A-nya di bagian atas, B-nya bagian bawah. Tapi kalau misalnya yang bentuk perkalian Kartesius B kali A, kenapa B-nya di atas, A-nya di bawah ya, Kak? Ya, memang terbacanya. Kenapa? Tadi kurang nyimak. Kita lihat siapa yang di depan. Kalau yang di depan dia yang jadi kolom. Di belakang dia jadi baris. Ya, posisinya. Ya, ingat kembali, kita tidak bisa serta-merta langsung menyamakan A kali B, B kali A.
Sama kayak tadi himpunan bagian, kita tidak bisa semerta bilang A himpunan bagian B, oh B pasti himpunan B himpunan bagian A. Belum pasti. Ya, jadi dua sisi itu bisa berbeda. Dua sisi itu bisa berbeda. Ada pertanyaan? Enggak. Kita lihat. Enggak ada. Cukup, iya. Silakan cek di chat ya untuk informasi tentang YouTube dan tolong ke teman-teman yang tadi, teman-teman kalian yang lain mengenai kegiatan format ini. Kalau kalian baru bergabung, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman menonton lagi nanti YouTube-nya ya, supaya kita bisa efisiensi waktu untuk membahas yang lain. Ya, nggak mungkin dong nanti 30 menit pertama kita bahas A, 30 menit berikutnya kita bahas A lagi. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan kayak seperti perkalian kartesius. Seperti kita, ya tadi dibilang, seperti matriks jadinya. Titik-titiknya dikombinasikan. Oke. Jadi di sini kita dapat contoh. Diketahui M sama dengan ini, N sama dengan ini. Perkalian M dan N kita bisa sudah dapat ini titik-titiknya. Ya kan? Menggunakan kotak tadi lebih gampang. Lalu hasil perkalian gambarnya, kalian bisa buat sendiri sesuai dengan titik-titik ini. Kalau N kali M, ya sudah berarti posisinya kita balik. Pertanyaan saya, kalau posisinya kita balik, apakah bentuk titiknya sama? Kalau kita suruh bikin grafiknya, bentuk titiknya sama atau bakal berbeda? Beda. Ya. Tentu saja berbeda. Kita lihat yang pertama saja. Kalau yang pertama di sini minus 1, minus 3. Kalau kita balik jadinya minus 3, minus 1. Kita cari sini, ada nggak itu? Tidak ada. Berarti otomatis bentuknya akan berbeda grafiknya. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Kak Indah, itu soal nomor 14 dah halaman berapa, Kak? Ada teman kita mau minta bahas soal nomor 14. Itu yang di halaman berapa ya? Ada yang bisa membantu menjawab? Oh, dia salah grup. Oke. Baiklah. So far, inilah penampakan modul 1. Mungkin yang paling challenge buat teman-teman tadi adalah tentang pembuktian. Tapi tadi dasar pembuktiannya kita sudah bisa ya, yang tentang dan gabungan menjadi konsep atau, lalu dan menjadi konsep irisan menjadi konsep dan. Oke. Untuk latihan, teman-teman sudah bisa lihat nanti di modul pembahasannya sudah ada ya. Kalau nanti teman-teman bingung, teman-teman bisa bertanya di grup juga ya. Misalkan seperti ini, buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Oke, pembuktian itu yang kita lihat di sini. Kita lihat A irisan B, irisan dari B gabungan C, itu kita coba cek apakah dia himpunan bagian dari A irisan B gabungan A irisan C.
Dikatakan di sini kita ambil sembarang. Ini pasti selalu, ya. Lalu dari sini kita pecah. Irisan ini kita pecah dulu. Jadi kata dan, X elemen A dan X elemen B gabungan C. Ya. Lalu kita pecah lagi si gabungan ini jadi kata atau. Maka muncullah pemahaman X elemen B atau X elemen C. Ya, dari sini muncul pernyataan X elemen A dan dalam kurung seperti ini. Ya. Lalu kita masukkan seperti A, B tambah C. Jadi kita bikin rumus AB ditambah AC di sini jadinya. Ya kan? X elemen A dan X elemen B atau X elemen A dan X elemen C. Jadi perkalian Jadi kata kali ini itu sama dengan dan kata tambah ini sama dengan atau. Jadi kalau kita seperti ini, jadinya A dan B. Betul? Atau, ini atau A dan C. Logikanya masuk nggak? Teman-teman, logikanya masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk. Masuk, Kak. Iya. Barulah di sini kalian convert. Dan ini kalian jadikan seperti irisan. Tapi ataunya kalian pertahankan. Nah, kata atau ini barulah kalian convert jadi gabungan. Dengan kalian kasih kurung. Statement itu paham ya? Ya, paham. Paham, Kak. Dapat, Kak. Paham, Kak. Iya, iya. Terus kita lihat lagi di bawahnya. Ups. Diperlihatkan. Nah, jadi kita disuruh merubah ini menjadi bentuknya yang seperti ini. Ya sudah. Berarti dari sini kalian pecah dulu dari U. Nah, jadi kalian harus perhatikan. Kan kalian pasti akan bingung, Kak, kita mecah dari mana dulu ini gitu. Apakah kita pecah yang ada di dalam kurung atau ada yang di luar kurung? Nah, seperti yang kita bisa lihat, seperti yang di atas, kita selalu pecah dulu yang ada di luar kurung, betul? Karena akan nanti membentuk seperti ini, X elemen A irisan B atau X elemen A irisan C. Ini bisa kalian kurung juga supaya kalian tidak bingung. Lalu setelah itu barulah kalian pecah masing-masing di dalamnya. Mungkin di sini agak sedikit membingungkan. Kita coba digest sama-sama ya. Jadi tadi A gabungan A irisan B atau A irisan C. Lalu kita patahkan di sini. Ini pakai kata atau. Kita buat X elemen A irisan B. Di sini X elemen A irisan C. Lalu di sini dikatakan, jika X elemen A irisan B, maka X elemen A, ini pakai kata dan kan jadinya, X elemen A dan X elemen B. Karena X elemen B, maka X elemen B gabungan C. Dalam artian seperti ini.
kalian bisa memanipulasi data berarti. Kan karena kita rancunya kan pada B gabungan C. Ya. B gabungan C itu kita patahkan atau jadi X elemen B atau X elemen C. Berarti kalau salah satu kalau sebuah itu memenuhi salah satu berarti dia sudah bisa dikatakan X elemen B gabungan C. Ya, karena atau konteksnya. Makanya kenapa di sini tiba-tiba X elemen B, di sini kan dikatakan, karena X elemen B, maka X elemen B gabungan C. Kok bisa ada pernyataan seperti itu? Karena prinsipnya pada X menyatakan X elemen B gabungan C, itu syaratnya bisa salah satu. Ya, X elemen B atau X elemen C. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan X elemen C, itu juga sama jadinya X elemen B gabungan C. Dua ini benar. Di sini teman-teman mengerti maksud saya? Ngerti, Kak? Ya. Jadi kita manipulasi jadinya, kita manipulasi. Ya. Seperti itu. Maka muncullah jadinya ketika kita mengatakan bahwa X elemen B itu jadi X elemen B gabungan C, kita kombinasikan sama si A ini, terbentuklah, ya, ini kalian ganti dengan irisan jadinya. A, irisan, B, gabungan C. Betul kan? Betul. Ya. Ya. Nah, itu pun juga akan berlaku sama dengan si C ini. Kita kan tadi baru membuktikan si ini. Ya kan? Bagaimana dengan si ini? Ya sudah, kalian ganti saja ini jadi C. Hasilnya juga akan sama. Nah, nanti konsepnya kan atau. Kalau sebuah himpunan ini sama, katakan ini sama. Kalau ini sama dengan atau kan sama dengan himpunan itu sendiri kan? Iya. Karena ini kan tadi hasilnya kita dapat A irisan B gabungan C atau A irisan B dan gabungan C juga. Lah ini kan sama saja ini. Otomatis kita sudah berhasil merubah si ini jadi si ini. Gitu. Teman-teman jadi paham? Paham, Kak, cuman kayak agak belibet aja gitu. Belibet di bagian mana? Di bagian yang kayak, karena kan banyak pengulangan kata, kayak banyak aja kalau ngerjain gitu. Betul sekali, betul sekali. Makanya lebih baik kalau kalian tidak mau ribet dengan kata maka-maka ini, ya kalian tinggal seperti ini. Saya tuliskan, kalian bikin rumusnya seperti ini, kalian patahkan seperti ini, ganti kata atau. Lalu pilih salah satu, patahkan lagi. Dari situ kalian tulis rapi. Memang penulisan rapi itu sangat diperlukan. Iya, Kak. Ya? Ya. Oke. Tidak Kak, ada pertanyaan. Berarti yang dipecahkan dulu itu yang di luar dalam di luar dalam kurung itu ya? Betul Dipecahkan sekali. pertama. Betul sekali. Pecahkan dulu yang ada di luar dalam kurung, baru yang di dalam kurung itu kalian pecahkan. Dan dijaga itu dalam kurungnya, supaya takutnya tidak tertukar sama yang lain gitu loh. Siap, terima kasih, Kak. Sama-sama.
Oke. Semakin panas kepala ya membaca ini semua. Kalau Kartesius, kalau soal mengenai Kartesius, di sini teman-teman hanya tinggal ya mengkombinasikan seperti kotak tadi. Dan hukum-hukum seperti ini boleh teman-teman hafalkan sebagai rumus King untuk mempercepat teman-teman mengerjakan tugas. Saya rasa cukup ya. Cukup, Kak. Teman-teman ada yang sudah mengerjakan tes formatif? Sudah. Nah, kalau ini... Tapi ya. Ya, saya sangat-sangat kenapa saya point up mengenai pembuktian karena memang yang sering jadi salah satu keluar tugas itu tuh pembuktian sebenarnya. Di sini dikatakan, oke, kita bisa ngerjakan satu lagi deh pembuktian. Di sini disuruh buktikan A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Jadi seperti tadi yang dikatakan, si luarnya dulu kita patahkan. Irisan itu pakai kata dan. Betul? Lalu kita ketemu A dan B irisan lagi ya. C. Ya. Lalu ini juga dipatahkan lagi. Sistem tadi seperti ini, A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. A kali B, A dan B. Betul kan? A dan B, lalu tambahnya itu dan A dan C. Ribet jadinya. A dan B. Ya, kenapa? Kebanyakan kata dan, Kak. Tambahnya itu Ya, bukannya benar ini ya, Kak? Hah? Atau yang simbol tambah bukannya atau ya, Kak? Enggak, saya cuman enggak perlu atau. Ini maksudnya kalian tahu kan rumus yang ini? Matematika dasar, Tahu. sifat Oh, dasar iya. matematika. Aku menganalogikan. Iya. Kalau kalian samakan nih A, si kali itu dan. B, si tambah itu dan. C. Itu jadinya. Oh, ngerti, Kak. Jadinya di sini kalian jadikan irisan A, irisan B, seperti ini. Nah, yang membingungkan pasti di sini kan. A irisan B dan A dan C. Nah, kalian bisa seperti ini. Kalian iriskan dulu yang ini. Berarti A irisan B, irisan A, baru dan C. Otomatis A irisan B, irisan A, kan sama saja. Sorry, saya ulang. Ini bisa irisan, ini bisa irisan. Kan kalau masalah irisan itu kan mau posisi A irisan B, itu sama dengan B irisan A, betul kan? Kita bisa tukar dengan si B. Jadi,
A dan A dan B dan C. A dan A, ya otomatis A. Jadi kombinasi A dan B dan C. A dan B jadikan irisan, A irisan C jadi irisan. Jadilah seperti ini. Seperti itu. Dan bisa berlaku sebaliknya. Ada pertanyaan? Tapi nanti kalau misalkan cara saya ternyata kurang tepat, mohon dikoreksi ya. Karena analisa seperti ini ya, kembali lagi ke logika, dan kebetulan ini modulnya modul baru keluar di, kalau teman-teman mengambil di semester ini, modul ini baru dipakai di semester ini. Oke, baiklah. Kita lanjut masuk ke, ya, kita lihat di sini tadi penjelasannya. Jadi kita pecahkan dulu si irisan ini. Baru karena X elemen B irisan C, maka X elemen A dan X elemen C. Mungkin maksudnya seperti mengatakan bahwa ya seperti ini jadinya. Yang seperti ini. Memang agak sedikit membingungkan ini kata-katanya. Ya, bagaimana? Mungkin ini maksudnya karena X elemen B irisan C, maka X elemen B dan X elemen C. Sehingga memberikan X elemen A dan X elemen B dan X elemen C. Salah ketik kayaknya ini. Lalu, ya sudah. Kalian kombinasikan. X dan A dikombinasikan, A dan B dikombinasikan muncul seperti ini. Seperti itu. Caranya sedikit berbeda dengan saya. Karena saya tadi pakai cara yang seperti ini. Kalau pakai cara seperti itu berarti dia bilangnya tadi ini dan, serep, X dan, B irisan C. Patahkan lagi dan buka kurungnya jadi ya A dan B dan C. Udah, tinggal di mana kalian pasang kurungnya. Muncullah persamaan ini. Dan sebaliknya pun juga sama. Ada pertanyaan? Semua soal kayak gitu harus dibuktikan dua arah ya, Kak? Iya dong, karena kan dia pertanyaannya sama dengan. Kan pertanyaannya sama dengan. Sama dengan apa? Kalau cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, betul? Dibalas. Ingat loh, pelajaran kita kemarin. Kalau bertepuk sebelah tangan berarti dia jadi himpunan bagian sejati. Atau sama saja hatinya dicuri orang lain, nggak dikembalikan. Ya, seperti itu deh. Oke, bagaimana kalau pembuktian nomor 7 dan nomor 8? Ini di buku yang sama ya?
Sama, Kak. 7 dan 8 itu yang mana ya? Halaman 20, Kak, kalau nggak salah. Eh, Satu titik 20 itu 7 dan 8. Oh kalau oh yang ini maksudnya. Oke. Pertama, yang 7A. Sebuah himpunan A digabungkan dengan himpunan komplement sama dengan S. Logikanya sudah betul. Ya enggak? Himpunan A siapa? Ini himpunan A. Himpunan A komplement yang mana? Yang di luar. Berarti otomatis sudah terbukti bahwa A gabungan A komplement itu sama dengan himpunan semesta. Ya. Lalu selanjutnya A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Wajar. Karena kan anggotanya kagak ada. Ya, sama saja kayak kemarin Cherry Bell ini. Yang bukan Cherry Bell dibilang A komplement. Mau dicari persamaan antara yang Cherry Bell dan non Cherry Bell kan sama sekali kagak ada. Jadi itu yang dimaksud dengan himpunan kosong. Ya. Oh, kalau seandainya bisa nggak kita memilih metode pembuktian gitu ya? Jadi kalau misalkan kita jawab pakai diagram Venn gitu. Atau memang harus pakai kata-kata seperti itu kayak? Kalau saya sih prinsipnya mendingan nggak usah jauh-jauh dari modul aja sih gitu. Teorema yang ada di sini itu kan sebenarnya teorema yang apa istilahnya ya kayak prinsip yang memang sudah terbukti gitu loh. Kan ini kan saya kan cuma membuktikan logikanya dari mana. Tapi saya percaya kok nggak mungkin kalian disuruh membuktikan seperti yang nomor 7 dan nomor 8. Itu konteksnya udah beda lagi. Tapi koreksi saya teman-teman kalau misalkan teman-teman ternyata pernah ketemu soal UT, saya garis bawahi ya, soal UT yang seperti 7 dan 8 mohon diinfokan kepada saya. Prediksi saya mengenai soal dia tidak akan sampai disuruh membuktikan seperti 7 dan 8. Paling nomor 5 dan nomor 6 dan seperti pembuktian-pembuktian tadi yang kita sudah bahas, karena pembuktian itu akan hubungannya hanya dengan apakah himpunan itu sama, himpunan bagian, atau himpunan bagian sejati. Itu. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau untuk 7C ya udah, A komplement dikomplementin lagi, kan itu kan sama saja dibalik-balik itu. Sama saja sama dengan A. Ya. Lalu ya seperti dibalik-balik lah gitu. Kalau komplement dari himpunan semesta yang kagak ada, kosong. Kita mau bicarain apa? Betul sekali. Komplement dari himpunan kosong ya berarti himpunan semesta. Agak bingung juga sih mau membuktikannya gimana. Mungkin ini pendalamannya akan lebih lanjut sih. Cuman kalau kita berpatok sama modul, ya mungkin nanti tidak akan sejauh itu sebenarnya. Yang nomor 8, coba kita analisa dari gambar ya.
Halo Kak, boleh Ya, bertanya? boleh. Tidak ada yang melarang. Saya sedikit telat tadi. Saya baru join. Saya belum paham ini kalau di nomor 7 ini kan A atau C itu Oh, A komplement itu maksudnya. A komplement secara sederhana adalah semua anggota yang nggak termasuk A. Kalau misalkan seperti ini. Jadi yang saya arsir luar ini yang disebut A komplement, A pangkat C. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton di video pertemuan pertama ya. Tapi di sini cukup jelas. ya cukup jelas Kak. Kalau kita mau video pertama di mana kita dapatnya Kak ya? Deskripsi grup. Oh iya. Ya. Iya Kak. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman untuk selalu membaca deskripsi grup. Semua informasi penting itu akan disampaikan di sana, termasuk juga kalau misalkan nanti ada perubahan jadwal dari saya, atau misalkan kelas tidak ada, di tanggal berikutnya saya akan informasikan di sana. Dan link juga semua akan diinfo di sana, ya? Ya Kak. Oke, jadi kita coba analisa yang ini dulu. Dikatakan di sini hukum De Morgan. Dikatakan A gabungan B komplemennya. Berarti dia bicara yang ini kan berarti ya. Yang di luar A dan si B. Kita lihat. A komplement irisan B komplement. Kalau A komplement, berarti kan si B ikut, ya enggak? Betul? Kita lihat dari sisi A dulu. Ya kan? Nah, tapi muncul pernyataan B komplement. B komplement berarti si yang di B ini tidak masuk. Jadi seperti mengcounter dia jadinya. Maka pernyataan A gabungan B komplement itu sama dengan A komplement B komplement. Seperti itu. Tapi kalau untuk disuruh membuktikan yang tadi seperti tadi, penjelasan komplementnya tidak ada di modul sih teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman membaca dari modul lain, boleh silahkan dibagikan. Tapi so far tadi yang kita bisa memecahkan itu baru dan atau. Ada pertanyaan sejauh ini? Izin tanya Kak. Kalau Ya. tadi yang B komplement itu apa namanya? B komplement atau enggak ya? Atau cuman bagian luar dari A dan D? Sorry, diulang lagi. Kalau kamu bicara B komplement, berarti si A juga kena. Oh, kena. Yang penting yang bukan B. Itu Siap. aja. Oke, makasih Kak. Ya. Oke, kita langsung masuk modul 2 ya, untuk 30 menit terakhir. Cucu, masuk ke modul 2. Ups, ketahuan deh NIM-nya. Sebentar. Jadi teman-teman bisa menggunakan NIM ya. Tapi password-nya saya lupa. Waktu itu saya pakai password apa ya? Mungkin sama kali ya password saya dengan yang password untuk Tuton. Coba teman-teman bisa dicek ya, dicoba. Apakah akun NIM sama akun Tutonnya bisa dipakai untuk akses RBV. Oke, jadi kita belajar himpunan, bilangan operasi, dan keterbatasannya.
Nah, kemarin itu ada yang sempat nanya gitu, Kak, tolong jelasin lagi dong mengenai himpunan-himpunan. Nah, ternyata itu dibahas di modul 2. Ya, kita coba bahas bersama-sama. Kita dahului dengan himpunan bilangan asli. Semua tahu kan himpunan bilangan asli apa? Satu, dua, tiga, ya, dan seterusnya sampai tak hingga. Bedanya hanya satu setiap anggota, betul? Betul. Betul. Oke. N tak berhingga ini kan kalau kita bilang himpunan bilangan asli berarti kan dia tidak berhingga angkanya. Nah, notasi N seperti ini. N sama dengan 1, 2, 3, dan titik-titik-titik. Tak hingga. Lambangnya menggunakan N. Itu himpunan bilangan asli. Ada pertanyaan tentang himpunan bilangan asli? Belum kebayang ya untuk aplikasinya. Oke. Lalu di sini dikatakan himpunan bilangan asli N terdiri dari bilangan prima dan bilangan komposit. Prima teman-teman sudah tahu ya. Prima itu adalah bilangan yang pemfaktorannya hanya 1 dan angka itu sendiri. Prima, bukan prima. Seperti kita bisa bilang, bilangan komposit itu komplement P dengan himpunan semesta sama dengan himpunan bilangan asli. Ribet jadinya. Seperti itu ya. Kita di sini bisa menuliskan bahwa N sama dengan 1 digabungkan dengan himpunan prima dan himpunan komposit. Kenapa 1 ada di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Karena Kak izin jawab. Ya, silahkan. Karena baik dari bilangan prima maupun bilangan komposit itu dimulainya dari bilangan yang lebih dari 1, makanya 1 di situ dicantumkan untuk bilangan asli. Betul, betul. Dan perlu diperhatikan, kedua bilangan itu mengatakan bilangan asli lebih besar dari 1. Ya, jadi 1 tidak termasuk prima dan juga tidak termasuk komposit. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa semua bilangan seperti ini bisa dikatakan sebagai anggota himpunan asli. Kecuali 0. 0 bukan bilangan asli, bukan? Bukan. 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 Bagaimana dengan yang negatif? Bukan. Bukan juga. Kalau pecahan? Bukan. Bukan. Jadi notasinya jadi E-coret, ya. Ya. Notasinya jadi E-coret, berarti dia bukan anggota. Kalau dia anggota berarti E biasa. Lanjut. Nah, di sini dikatakan bilangan asli dijumlahkan dengan bilangan asli akan selalu menghasilkan bilangan asli. Dan semuanya juga sama. Dikali tetap bilangan asli. Oh, sorry. Sedangkan jadi kalau dijumlahkan dan dikalikan,
hasilnya pasti akan selalu bilangan asli. Tetapi jika dikurangkan atau dibagikan, belum tentu dia bilangan asli. Prinsipnya seperti itu. Ada yang bingung dengan penjelasan ini? Tidak, Kak. Enggak, Tidak. Kak. Kosong dan himpunan bilangan cacah atau C. CA, di sini ada tulisan CA. Jadi bilangan cacah itu adalah 0 digabung dengan bilangan asli. Secara konsep hampir sama dengan bilangan asli ya. Tapi dia nolnya masuk. Apakah bilangan negatif masuk? Enggak. Tidak. Apakah pecahan masuk? Tidak. 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 Ya. Jadi bisa dikatakan kita punya sebuah bilangan asli, lalu ada induknya, si bilangan cacah. Betul? Lalu kita masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah himpunan bilangan bulat negatif dari bilangan asli digabung dengan bilangan asli itu sendiri. Jadi bisa dikatakan dia ini induknya bilangan cacah. Simbolnya menggunakan huruf Z. Cacah itu kan cacah itu kan 0 ditambah bilangan asli. Sedangkan si bilangan bulat itu adalah bilangan asli yang negatif ditambah cacah. Konsepnya seperti itu. Jadi di sini bilangan negatif sudah bisa masuk bilangan bulat? Bisa. Bisa Bisa, ya? Kak. Oke, good. Bisa. Teman-teman kalau dirasa ini terlalu lambat, santai saja. Modul 2 ini memang membahas tentang jenis-jenis himpunan ya. Jadi kita bawa santai saja. Dan ini membantu teman-teman yang mungkin latar belakangnya tidak matematika untuk lebih ingat lagi tentang himpunan. Nah, pertanyaannya, apakah si pecahan ini masuk bilangan bulat? Tidak. Tidak. Ya, oke. Tidak. Jadi kita butuh lagi nih induk yang lebih gede lagi nih supaya si pecahan masuk. By the way, di sini ada definisi baru. Diketahui himpunan bilangan bulat Z LN dikatakan ganjil jika ada K elemen Z, elemen bulat, ada nilai K lagi nih bulat, sehingga nilai dari N itu sama dengan 2K tambah 1. Atau N sama dengan 2K minus 1. Jadi secara prinsip, kalau misalkan kita mau bilang N itu adalah ganjil, ya, kita ambil sembarang nilai K dari bilangan bulat, terserah mau K apa aja. Nah, kalau K kita kali 2, lalu ditambah 1, hasilnya akan selalu ganjil. Mau kita kasih 1, hasilnya ganjil. 1 ini ganjil loh. Mau kita kasih 2, hasilnya ganjil juga. 2 ini genap.
Sampai di sini mengerti nggak? Paham, Ya, mengerti, Kak. Paham, Kak. Hah? Paham, Kak. Mengerti. Paham. Paham, Kak. Ya. Nah, sama jika kalau kita ingin si N-nya genap, ya terserah, cukup kalikan 2 saja. Mau ngambil sembarang angka dari bilangan bulat, kalau kamu tinggal kali 2, dia sudah jadi genap. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Genap kali 2, apalagi? 2 kali 3, 6. Jadi maksudnya seperti itu. Kita lanjut. Ups, sorry. Jadi bentuknya seperti ini, 7 adalah ganjil. Untuk K sama dengan 3. Kita ambil K itu 3. 3 itu benar elemen bilangan bulat. Sehingga 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Ya. Ini maksudnya 7 ya, teman-teman, bukan 5. Salah ketik deh ini. 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Ya. Nah, kita mungkin agak sedikit bingung, apakah minus itu bisa digolongkan ganjil atau genap? Ternyata bisa, teman-teman. Ya, dengan konsep kita ambil sebuah bilangan negatif dari bilangan bulat, kita kalikan 2, berarti itu tetap dianggap genap. Pun ada bilangan genap juga. Berarti kalau misalkan teman-teman membuat sebuah himpunan, misalkan bilangan genap, jangan lupa titik-titik sebelumnya, karena ada bilangan genap yang negatif juga. Ada pertanyaan? Siap, mengerti, Kak. Nah, di sini disuruh kalian membuktikan. Buktikan bahwa kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, loh. Dia bilang kuadrat dari bilangan ganjil. Nah, tadi jadi di sini dibilang kita misalkan N itu adalah bilangan ganjil. Ya. Konsep bilangan ganjil tadi itu apa tadi? N sama dengan 2K ditambah 1 kuadrat. Ya. Lalu ini kita jabarin. 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Lalu si ini kalian keluarkan 2-nya. Betul? Ya kan? Ya. Jadi 2 dalam kurung 2K kuadrat tambah K tambah 1. Ya. Sama dengan, bisa juga diperpanjang seperti ini. Tapi menurut saya, kalian seperti ini aja sudah cukup. Ya. Nyatakan dengan konotasi lain. Misalkan 2K kuadrat ditambah 2K sama dengan M. Sehingga muncul rumus baru, 2M kuadrat sama dengan 2M tambah 1. Berdasarkan tadi, M itu kan elemen, sudah otomatis elemen bilangan bulat kan? Dan dikatakan kalau bentuknya seperti ini, dia pasti akan ganjil. Ada yang bingung? Masih bingung, Kak. Bingungnya di mana? Bisa diulangin nggak ya yang dari pembuktian itu? Oke. Nah, kalian harus ingat dulu tadi bentukan si ganjil tadi. Tadi bentukan ganjil
ganjilnya N sama dengan 2K tambah 1 atau 2K minus 1. Ya kan? Dengan K harus elemen bilangan bulat. Jadi si K ini bilangan bulat apa aja kita ambil. Ya. Dengan ini dinyatakan N itu pasti selalu ganjil. Betul? Sampai di sini mengerti? Berarti nggak harus 2K minus 1 ya? Tambah 1 bisa 2K minus 1. Oh Mau iya. coba 2K minus 1? Ayo. Iya coba Kak. Kok saya jadi nantangin ya? Oke, 2K minus 1. Karena kan tadi kan kalau kita masukkan angka kan 2 kali 4, misalnya 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7, ganjil. 2 kali 3 kurang 1 hasilnya 5, ganjil juga. Padahal ini genap, ini ganjil. Jadi mau dikasih nilai bilangan bulat apapun, hasilnya tetap ganjil juga. Ya kan? Oh iya, Nah, iya. betul kan? Dari situ sudah paham konsep N sama dengan 2K minus 1 atau tambah 1? Iya, paham. Udah. Nah, Udah, Kak. sudah. Nah, yang dia tanyakan kuadrat. Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, Iya, di iya. sini kita tetapkan N kan itu kan seganjil, pasti ganjil. N kuadrat, berarti kita mencari kuadrat dari ganjil. Betul? Berarti di sebelah kanannya juga harus kita kuadratkan. Betul? Ya, benar, Kak. Ya nggak? Ya. Ada yang bingung? Belum Kak, lanjutkan Kak. Kak, Oke. Kalau ya tadi konsep bentuk ganjil 2K plus 1 sama dengan ganjil. ya. Terus kalau konsep bentuk genap, gimana yang merubahnya 2K ini diganti apa? Apakah plus 1 itu diganti dengan 2? Enggak, 2K aja. 2K aja ya? Oh. Iya. Kan kalian kan kalau mau masukin angka kan semuanya pasti akan genap. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 8. Semua kelipatan 2 ya pasti genap lah. Ya enggak? Iya, betul, Kak. Iya, Kak. Ya kan? Nah, ya. Sudah. Ada lagi? Bisa lanjut? Lanjut. Ya. Lanjut. Jadi dari sini dikatakan kan kita kan diminta membuktikan kuadrat ganjil. Berarti kan kita kan sudah paham bahwa formasi kuadrat ganjil itu adalah seperti ini. N kuadrat, berarti kan sebelah kanannya kita kuadratkan kan? Dengan catatan kan K elemen bilangan bulat apa aja gitu. Nah, kita buka 4K kuadrat dikurang 2 kali 2K ditambah minus 1 kuadrat. Berarti 4K kuadrat dikurang 4K tambah 1. Sampai sini mengerti? Ya, 2K kuadrat dikurang 2K ditambah 1. Pertanyaan saya, apakah nilai ini akan selalu bilangan bulat? Sudah, Kak. Ya, jadi 2K kuadrat dikurang 2K akan selalu bilangan bulat. Kalian mau masukin angka apapun, dia pasti akan bilangan bulat. Contoh, 2 kali 1 kuadrat minus 2 kali 1, berapa? 0. Bilangan bulat nggak tuh? Iya. Iya, Kak. Ya. Ya, minus 1 misalkan. 2 ditambah 2, 4. Bilangan bulat nggak tuh? Dengan bulat. Ya. Sama juga yang lain, seperti itu.
Jadi kita bisa bilang bahwa ini kan bilangan bulat. Tapi nggak mungkin dong kita bikin pernyataan 2K kuadrat dikurang 2K elemen bilangan ini. Tidak. Maka dari itu dibutuhkanlah permisalan. Permisalan yang baru. Di mana kita misalkan di sini 2K kuadrat dikurang 2K sama dengan M. Dan M ini memang selalu elemen bilangan bulat. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, betul. Jadi K dan M sama-sama bilangan bulat. Muncullah pernyataan baru. 2M tambah 1. Kan mirip kan jadinya sama yang di atas. Prasyarat supaya ini benar-benar ganjil, cukup M-nya itu adalah bilangan bulat. Ya enggak? Mau hitungan apapun jungkir balik ini 2K kuadrat kurang 2K, kalau hasilnya bilangan bulat, ya sudah, ini akan menyatakan bahwa ini hasilnya akan selalu bilangan ganjil. Jadi terbukti N kuadrat adalah bilangan ganjil. Dari sini ada yang punya pertanyaan? Sudah mengerti semua ya? Mengerti, Kak. Siap, mengerti, Kak. Mengertinya jangan kayak, ya mengerti Kak, ya saya paham-paham aja lah gitu. Mengerti kayak, ya mengerti gitu. Kak, Ya. dalam situasi lain, kalau 2M plus 1 ini, kita bisa ubah-ubah notasinya, nggak harus yang ini. Ya. Nilai ganjil, ya formasinya seperti ini. Mau 2A minus 1 ke, mau 2P tambah 1 ke, mau 2L minus 1 ke. Yang penting ya si notasi yang di tengah ini adalah bilangan ganjil. Bilangan bulat. Oh ya. Mau sebenarnya mau saya nyatakan seperti tadi, mau saya nyatakan tadi juga tadi kayak apa? 2K kuadrat minus 2K sama dengan selalu bilangan bulat juga bisa sebenarnya. Cuman kan kalau mengacu pada modul, alangkah lebih baiknya kita nyatakan dalam notasi lain supaya lebih simpel. Ya Kak, makasih Kak. Paham? Paham Kak. Oke, baiklah. Kita punya waktu 6 menit lagi nih. Enaknya gimana nih? Mungkin kita cek review dulu ya. Jadi supaya besok nanti kita bisa belajar. Bentar. Ini agak hahaha ini. Ya ini Kak, lebih bahaya ini bilangan rasional ini kayaknya. Tapi bilangan rasional, oh iya ya, bilangan rasional dan irasional. Oh well, kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya saja. Tapi ada satu hal yang sebenarnya mau saya tunjukkan di modul ini. Mana ya? Itu cuma punya waktu 5 menit lagi soalnya. Nah, yang ini. Jadi, sebenarnya himpunan bilangan umum itu urutannya seperti ini. Mohon dilanjutkan nyanyinya, suaranya bagus sekali. Oke, ya simbol variabelnya nggak masalah diubah asal tetap sama, ya betul. Jadi dari yang nilai terbawah kita punya himpunan bilangan prima, lalu kita punya himpunan bilangan komposit dan punya himpunan bilangan satu.
satu. Ya kan? Bilangan asli. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak ya? Nah, dari si bilangan asli ini, kalau kita tambahkan dengan bilangan 0, dia membentuk bilangan Lalu setelah itu kita masukkan bilangan-bilangan asli negatif. Bilangan bulat negatif itu sama juga dengan bilangan asli negatif. Ya. Nah, jika ini ditambah akan timbul bilangan bulat di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau yang Ya. paling bawah Kak, izin nanya Kak. Ya. Yang himpunan bilangan satu itu maksudnya cuma ada angka satu aja gitu ya? Betul. Oke. Ya, itu aja Kak. Makasih Kak. Oke. Lanjut. Aku izin mau tanya sebentar. Boleh. Itu kan ada apa sih namanya? Ada huruf-huruf yang kayak Z, C, terus yang itunya tuh emang udah pasti ya kalau misalkan ada huruf kayak gitu itu berarti kayak Z bilangan bulat gitu ya Kak? Betul sekali. Okay. Ini pakemnya ya, terutama dalam pengantar matematika. Selalu ingat pakemnya ini ya. Iya Kak. Tapi bukan berarti kalau misalkan tiba-tiba kalian lihat soal Z himpunan 3,5,6 loh, kok beda gitu, bukannya Z himpunan bilangan bulat. Ya kan kita lihat lagi soalnya lagi kan gitu. Oh berarti dia tidak membicarakan himpunan bilangan bulat yang itu. Baik, ya. Tapi kalau dia nggak ada mention, ya berarti dia menggunakan generalisasi himpunan, ya. Sedikit lagi 2 menit. Oke, saya cepat, dikit aja. Saya mau menjelaskan ininya, hierarkinya. Z itu Zahlen sama dengan bilangan bulat. Terima kasih penjelasannya. Lalu di bilangan bulat ini kita tambahkan himpunan bilangan pecahan. Terbentuklah bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini bilangan bulat ditambah bilangan pecahan. Ya. Lalu dari bilangan rasional ini ditambah dengan bilangan irasional. Ya, membentuk sebuah bilangan yang namanya bilangan real. Bilangan real inilah yang sering sekali dipakai. Ya. Sangat inilah kayak benar-benar makanan kita sehari-hari, bilangan real inilah. Apa itu bilangan irasional? Ya bentukannya seperti ini, bisa bentukan akar, bisa bentukan epsilon, bisa bentukan pi. Yang mungkin ekornya itu kagak ada gitu loh. Ujung aja nggak berhenti-berhenti. Nah, dari bilangan real, kalau kita gabungkan dengan bilangan imajiner, akan membentuk sebuah hierarki yang paling tinggi, himpunan tertinggi yaitu himpunan kompleks. Makanya kenapa lambang C dan CA itu beda. CA itu caca, C itu kompleks. Ya, sorry, saya mau itu yang paling tinggi, itu udah termasuk akar min negatif, itu udah masuk ke kompleks. Imajiner ini adalah imajiner ya, akar negatif gitu. Ada pertanyaan mengenai family tree ya istilahnya ini jadinya ya. Pohon himpunan. Kak, kalau dibilang kompleks itu cuman penasaran aja Kak. Ini kalau nanti suatu saat itu kemungkinan ada nggak bilangan-bilangan baru itu kalau misal kalau ditemukan di mana-mana mungkin kayak ini kan ada peningkatan gitu. Ini sudah mentok, nggak bisa berkembang lagi gitu Kak. Saya tidak tahu persis menjawabnya. So far himpunan yang ditemukan adalah seperti ini. Jika ada pengembangan baru ya itu kembali lagi ke penelitian si matematisiannya lagi. Ya, tapi so far yang sudah ditemukan dan yang sudah ada itu seperti ini. Oh ya. Penambahan
Apakah dia penambahannya di bilangan prima atau bilangan pecahan, kita kan tidak tahu, tergantung penelitiannya lagi. Sama kayak planet Pluto. Sekarang Pluto sudah tidak tergolong planet ternyata. Dia tidak termasuk ke kategori yang terbaru. Kalau teman-teman ada yang tahu, Pluto udah tidak planet lagi ya. Hah? Terus apa Pluto jadi apa, Kak? Kalau bukan planet? Saya lupa. Jadi termasuk bintang nggak sih? Kalau nggak salah. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita tidak bisa langsung langsung berpikir bahwa oh dia lepas dari golongan mana, oh dia otomatis ke golongan mana, tidak. Jadi tergantung ke penelitiannya lagi. Dan itu mungkin buat saya juga, saya belum tahu persis itu akan masuk ke mana. 0,33 kalau mungkin saya cek lagi, itu mungkin maksudnya nanti kita cek lagi ke minggu depan ya, supaya tidak saya salah ngomong pecahan desimal itu masuk kemana. Logikanya seharusnya masuk ke bilangan pecahan. Gimana? Kalau desimal itu masuk ke mana ini, Kak? Kalau desimal logikanya ya, kita bicara 0,33 itu kan sama dengan sepertiga. Berarti otomatis dia masuk ke pecahan, betul? Oh iya, betul Kak, betul. Logikanya, tapi nanti kita akan bahas lagi minggu depan biar nggak saya salah ngomong. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sorry ada suara berisik di belakang. Cukup ya? Cukup, baiklah. Terima kasih semuanya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa segera di chat di WhatsApp. Kita pembahasannya juga tidak akan jauh-jauh dari modul. Ranahnya kita juga tidak akan jauh-jauh dari modul. Tapi saya welcome ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang dan dimohon bantuannya teman-teman lain juga ikut membantu menjawab ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Baik. Baiklah. Terima kasih semuanya. Saya tutup kegiatan belajar hari ini. Cek kembali deskripsi grup ya untuk link kegiatan Zoom ini dan juga update terbaru pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak.